Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, seorang warga Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi diamankan Polsek Kumpe Ulu. Pria yang berinisial FA itu diamankan karena telah meresahkan para sopir truk batubara pada Rabu 2 Maret 2022 malam. Ia selalu melakukan aksi pungutan liar kepada sopir yang melintas di kawasan Talang Duku. Pria tersebut berdiri di pinggir jalan dan meminta uang kepada para sopir. Jika tidak diberi uang, maka mereka tidak segan-segan untuk berbuat sesuatu kepada sang sopir. Mendapat laporan dari para sopir, anggota Polsek Kumpe Ulu yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ulu PDA Hasirait langsung bergerak cepat. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya pelaku langsung dibekuk. Tapi sayang mereka hanya berhasil mengamankan satu orang, sementara dua rekannya berhasil melarikan diri. Dari tangan FA ditemukan sejumlah uang yang diduga hasil pungutan liar. Katanya pelaku beraksi berjumlah 2 orang. Modusnya pelaku dengan berdiri di tengah jalan meminta uang kepada sopir dengan memperlambat laju kendaraan angkutan batubara. Pada saat ditangkap, teman pelaku FA yang berinisial AN kabur saat dikejar unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu. Para kedua pelaku diketahui merupakan warga Muaro Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu. Berita kedua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pengembangan destinasi wisata Candi Muaro Jambi akan menjadi satu kesatuan dengan pengembangan Candi Borobudur. Sandiaga Uno mengatakan begitu destinasi wisata Candi Muaro Jambi ini ditetapkan, destinasi yang menjadi pusat wisata edukasi akan turut mendorong omset produk-produk pelaku ekonomi kreatif seperti produk-produk ekraf yang dikembangkan Nekno, sehingga membuka lapangan kerja dan peluang usaha. Sandiaga Uno mengatakan pihaknya hadir di sini untuk memberikan keyakinan dan optimisme pada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bahwa ekonomi akan segera bangkit. Sementara itu, Haji Bakri, anggota DPR RI, turut bangga dan terharu mengetahui pemerintah pusat akan mengembangkan Candi Muaro Jambi. Berita ketiga, Kodim 0419 Tanjung Jabung bersama Koramil 03 Tungkal Ilir dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan vaksinasi menyasar masyarakat penerima bantuan pangan non-tunai di kantor Pos Indonesia Kuala Tungkal pada Rabu 2 Maret 2022. Ia menambahkan selain di Puskesmas, TNI, Polri, serta Dinas Kesehatan Tanjabar juga melakukan sistem jemput bola, datang dan langsung melakukan vaksinasi di rumah-rumah tidak terkecuali di tempat keramaian seperti pasar dan tempat keramaian lainnya. Ia menargetkan pada vaksinasi kali ini bisa mencapai 1.000 dosis vaksin karena banyaknya masyarakat yang berkumpul. Antusias masyarakat dalam mengikuti vaksin ini cukup tinggi, terbukti hanya dalam hitungan jam sudah lebih dari 500 orang yang divaksin. Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin karena vaksinasi COVID-19 aman dan halal. Tribuners, salam sehat. Berita keempat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza bersama anggota dewan lainnya menerima aspirasi para buruh yang menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai pencairan dana JHT yang baru bisa diambil penuh pada umur 56 tahun pada Rabu 2 Maret 2022. Pihaknya berkomitmen mendukung para buruh dan pekerja dalam menolak aturan ini. Menurutnya aturan ini sangatlah merugikan buruh dan pekerja. Dirinya menjelaskan, Permenaker yang lama sudah bagus dan untuk apa lagi digantikan. Terutama saat sebulan pekerja di PHK, dana itu dapat cair dan bisa digunakan untuk modal usaha atau lainnya. Hal senada diungkapkan juga oleh Kamaluddin Hafiz, anggota DPRD Provinsi Jambi, yang mana menurutnya Permenaker 19 tahun 2015 jauh lebih baik ketimbang Permenaker nomor 2 tahun 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari menjelaskan aturan ini dibuat oleh pemerintah pusat langsung dari Kemenaker RI sehingga pihaknya hanya bisa menampung aspirasi dari para buruh. Jaga jarak. Berita kelima, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno beri kesempatan dan menawarkan diri pada pelaku ekonomi kreatif untuk foto endorsement media sosial. Namun ternyata semua pelaku ekraf yang hadir saat workshop bersamanya di rumah dinas Wali Kota Jambi mendapatkan kesempatan yang sama. Tawaran tersebut disambut oleh para ekraf dengan mengantri untuk dapat difoto sembari membawa produk kreatifnya.
Ada puluhan ekraf yang datang dan semuanya terlihat mendapatkan foto bersama Sandiaga Uno. Ia menanyakan para pelaku ekraf seberapa jauh pemasaran di media sosialnya dan menyemangati agar giat dalam pemasaran. Kegiatan tersebut ia tawarkan setelah usai dengan berbagai rangkaian workshopnya. Ia membagi kiat-kiatnya memiliki usaha dari saat masih merintis hingga usaha dengan banyak karyawan. Bahkan Sandiaga Uno sempat membuat roti jala yang diajarkan langsung oleh Diana pemilik ekraf tersebut. Pada kegiatan tersebut ada roti jala, dodol umbut sawit, dan kue-kue kering dipamerkan dalam rumah dinas Wali Kota Jambi. Demikian berita populer hari ini, simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.